Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sapridayani, calon guru penggerak Angkatan 9, akan menyebarkan aksi nyata budaya positif yang telah saya laksanakan di dalam kelas. Dan saat ini saya menyebarkan budaya positif tersebut kepada teman sejawat di UPT SDN 015 Sumbersari. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan pada kegiatan kali ini. Calon guru penggerak dari SDN 015 Sumbersari Angkatan 9. Sekolah kita harus sudah punya dan menyebarkan penyebaran budaya-budaya positif yang sebenarnya kita semua sudah lakukan, tapi kita sebetulnya sudah menyadari, cuman belum kita tahu apa yang belum dipahami gitu Bapak Ibu. Nah, di sini adalah kegiatan kita hari ini, alurnya. Pertama itu adalah doa. Jadi di sini saya minta kesediaan dari Bapak Ibu guru yang bersedia untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa kafi madira. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal sultan. Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli mustaqim ya Allah, Allahumma shalli mustaqim ya Rahman, Allahumma shalli mustaqim ya Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liikhwanina wa lisaa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya'i minhum wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak kami yang telah mau membuka dengan doa kegiatan kita pada pagi hari ini. Di sini kita telah melihat susunan kegiatan kita hari ini. Yang pertama doa sudah dibuka dan dibawakan oleh Bapak kami. Kemudian alur yang kedua kita adalah membuat kesepakatan kegiatan. Nah, kesepakatan kegiatan komunitas. Nah, sebetulnya kita kan harus sudah memiliki komunitas belajar, tapi kita belum memiliki komunitasnya. Nah, jadi saya mau bertanya sama Ibu Kepala dan rekan-rekan teman sejawat, gitu ya. Apakah kita membentuk komunitas praktisi kita hari ini atau di lain waktu saja? Kita harus membentuk komunitas praktisi ini, kita beri nama. Kita kan sering mengadakan kegiatan di sekolah kita. Kita sering ada rapat, tapi kita nggak punya komunitasnya. Sebetulnya itu harus dibangun dari sekarang. Nah, komunitas. Nah, usahakan Bapak Ibu yang memiliki semangat, punya potensi, mari di sini kita gali potensi. Nama apa ya Bapak Ibu? Kalau udah kita buat kelompok besarnya, kan kita udah sekolah nih, komunitas besarnya. Nanti bisa kita kecil lagi komunitasnya. Nanti kelas 3 bisa sama kelas 3, kelas 2 sama kelas 2 gitu. Tapi kita buat dulu komunitas besarnya, komunitas praktisinya. Kira-kira apa mau kita buat namanya Bapak Ibu? Boleh, nggak apa-apa. Ini yang kita bentuk yang besar dulu ya. Skala kelas sekolah kita dulu. Gitu ya Bapak Ibu, sepakat? Sepakat. Komunitas kita yaitu 015 bisa. Nah, sekarang kita sepakat untuk membuat menentukan ketua komunitas kita siapa di sini. Kalau bisa saya dari Bapak Ibu aja gitu. Karena nanti ini untuk kedepannya untuk Bapak Ibu biar saya yang jadi anggotanya aja nggak apa-apa. Yang aktif kalau bisa yang menjadi ketua itu yang aktif, yang gerak langkahnya enak. Kalau bisa yang karena mereka nanti bisa mengamalkan ke kami ya kan apa? Sebetulnya kegunaan komunitas praktisi ini untuk kegiatan sehari-hari kita di sekolah. Nah itu dia nih. Aku lebih bumi. Nah iya. Lebih bumi. Iya. Ini nggak apa-apa kita sepakati. Suara terbanyak kita ambil. Bumi. Iya bumi. Ayo kita calonkan dua, satu lagi siapa? Ayo yang mana? Ayo kita sepakati dulu. Kalau saya lebih kepada Bu Eka. Iya. Saya buka laptop. Yang Bu Eka kan cuma Bu Keksek nih. Kita kan harus adil. Nah, kita kalau itu Bu dia semua bisa. Dia memang aktif. Kalau saya ya semuanya dia belum lah. Ini yang masih kalau ini memang mantap ya. Dia memang semua. Boleh semua ya kan? Kalau saya satu nih yang lainnya memang kalau ini berarti ada dua ya. Ada dua kandidat nih. Ada saya, satu lagi siapa tuh? Jangan dua, satu lagi tambah lah. Kawannya. Satu lagi lawannya yuk kita cari. Kami jangan yang mudah. Kalau bisa
Cia, banyak Peri. Peri berbahaya kan kamu kuat. Sekarang sudah mulai putus-putus. Iya. Iya. Biasa lah. Jangan biasa. Dan sama lagi bersama dia kan Dani. Iya. Yang itu bagian ke depan. Ini yang baru kali kan nama sebagai tas. Banyak ini negara depan biasa sebetulnya. Iya dan di anggotanya. Anggota rapat ada. Udah yang bawahnya nanti baru anggota. Iya. Itu buat kasih juga ketuanya kan. Nanti sih. Si sampai kita bikin dulu prosesnya itu agak nampak. Iya. Besar. Kan sudah nampak. Ada nampak belum sabarnya. Ini agak oke lanjut. Tambah lagi. Apa lagi? Kalau bisa makan silakan. Ya udah ya. Kalau makan satu makan semua. Ya memang iya. Ayo ya udah ini mana ada lagi. Bukan dari agama. Kolaborasi apa? Ada kerjasama. Menghargai pendapat teman. Sepakat Bu. Kalau ada orang menyampaikan pendapat, kita diam dulu. Kita pahami dulu. Iya oke. Menghargai pendapat. Lagi Bu, tambah lagi. Saling menghargai. Iya. Saling menghargai saat berpendapat. Saling menghargai saat berpendapat. Iya. Peduli sesama teman. Nah, jangan cuek merasa gitu ya. Berarti Pak Peri merasa dicuekin atau saya yang menegakkan sikap kepedulian. Menegakkan sikap kepedulian itu tapi yang pertama disiplin waktu. Ini munculnya dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ya, sepakat dulu kita semuanya. Belajar untuk disiplin waktu. Usahakan bisa, terutama pada diri saya sendiri. Kemudian saling berkolaborasi, keseragaman pakaian, saling menghargai berpendapat, kemudian menegakkan sikap kepedulian dan melaksanakan apa yang telah kita sepakati. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Tengok ya Bapak Ibu. Akan perhatikan. Nggak tahu kan dia yang belum kayak gini. Walk up the hill, ready?
kita udah lihat tadi video singkat tentang kerjasama atau teamwork. Jadi kita udah bisa melihat hal-hal positif. Banyak hal positif yang bisa kita lihat dari video tadi. Nah, saya ingin Bapak Ibu menuliskan hal positif apa yang Bapak Ibu dapat dari video yang kita tonton tadi. Nah, itu dia. Kemudian nanti pakai nama Bu. iya, perlu nanti kita tempelkan di depan. Ya. Selain membantu. Sudah Bapak Ibu? Ya. Oke, sekarang saya minta kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang bersedia untuk membacakan hasil dari apa yang kita tuangkan, hal positif apa yang kita dapat tadi dan yang kita tuangkan di dalam kertas kecil ini, gitu loh Bu. Ampun atau baca masing-masing? Dibaca dulu Bu, nanti baru kita tempelkan di situ di foto. Namanya? Iya. Nggak dibuat nggak apa-apa sih. Bener aja lah Bu, barang Bener aja lah ya. Kita sepakat dari mana nih? Dari Pak Peri. Baca dulu Pak Peri. kerjasama. Kerjasama. Lanjut Bu Ica. Ada banyak banget itu. Banyak. Hal positif yang digali dari dalam diri kita ya. Punya Pak Peri ada 3 itu. Bacanya ada 3. Bu Ica enggak ditulis gitu. Dibaca baru kita ambil. Udah baca Kesimpulan yang tidak memandang rendah kemampuan orang lain.
Biar nggak gitu, belum makan. Pasti ada jalan keluarnya. Bekerja sama. Lanjut Bu Eti. Bersama dalam berarti Urusan kekayaan. Ada masalah pegadaian. Tujuan tercapai bila saling bekerja sama. Tujuan akan tercapai bila saling bekerja sama. Lanjut. Saling membantu, percaya diri, Saling membantu. kolaborasi. Nggak apa-apa, itu kan Udah bu. Bayi mahpus rambut. Bersatu kita tunggu bercerai untuk. kerjasama dan harus percaya diri. harus saling bekerja sama. Nah, lanjut Bapak, tidak boleh sepele dengan orang lain. Tidak boleh sepele yang Dan itu sudah ya. tetap semangat. Bekerja sama tetap semangat. 015 bisa. Saling membantu, jangan mudah menyerah dan tidak bersabar. Lanjut. Ibu yang sepatu baru. Itu kulit. Gimana Bu? Kerjasama dan percaya diri. Kerjasama dan percaya diri. Kerjasama tidak memandang orang lain dan tolong menolong. Tolong menolong ya, yang tidak tolong aja. Setiap kita membutuhkan dan selalu memulai positif. Oke, beda sendiri. Lanjut. Saling kerjasama dan saling saling kerjasama dan saling menyayangi. Saling bekerja sama, saling percaya satu sama lain, menggali dan menyadari potensi dalam diri. Mantap. Bahasanya tinggi. Si bahasa Inggrisnya sih pintar sekali. Iya, aturannya. Iya. Tujuan dan niat tidak sama dengan yang lain. Sekolah mendapat kebaikan. Bersatu untuk keselamatan. Bersama dan bersatu untuk keselamatan. Saling menolong, bekerja sama, tidak memandang orang lain dan saling percaya. Dan satu percaya. Oke, bagus. Lanjut. Yang apa itu niat dan Saya udah dirangkum nih semua, semuanya ada. Profesionalisme penting, berpikir positif, saling tolong menyolong, yakin dengan kemampuan teman, bahwasannya setiap orang punya kelebihan masing-masing. Saling percaya bahwasannya orang itu mampu, bahwasannya kita bisa, kayak gitu. Saling percaya, tidak menyepelekan orang lain, percaya diri dan tidak mudah menyerah. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat. Tapi semua yang kita sampaikan tadi semuanya hebat, semuanya benar, nggak ada yang salah. Coba sekarang kita tepuk hebat dulu untuk semua kita. Tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat. Keren. Terima kasih alhamdulillah. Tapi ada satu potensi yang tadi saya nggak dapat. Ada tadi orang itu kan boleh jelas memang memang udah terkelahi, ya kan Bu, udah jatuh, tiba-tiba kerjasama. Pas naik ada lagi halang rintang di situ. Halang rintang dibikin sama kalajengking. Udah gitu selamat lagi ya, naik lagi ke atas. Ada lagi halang
gitu apa namanya itu ya. Jadi kita itu tetap akan selalu ada rintangan sampai kita menuju satu tujuan bersama. Itu pun kalau nggak kita saling bergandeng tangan, saling menguatkan, saling percaya sama teman, percayalah bahwasannya yang namanya halang rintang itu selalu ada walaupun kita udah di atas. Komitmen. Oke, jadi kita harus komitmen selalu menjaga kerja sama kita, dan itu harus kita lihat tadi video singkat tentang kerjasama atau teamwork. Jadi kita bisa melihat hal-hal positif, banyak hal positif yang bisa kita lihat dari video tadi. Nah, saya ingin Bapak Ibu menuliskan hal positif apa yang Bapak Ibu dapat dari video yang kita tonton tadi. Nah, itu dia, berikan ke anak-anak kita. Jadi satu kata yang nggak ada komitmen kan? Iya, menjaga berkesinambungan, menjaga apa yang sudah kita miliki, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, saya pun meminta kepada Bapak Ibu guru untuk bersedia maju ke depan, menempelkan tulisan hal-hal positif yang telah mereka tulis tadi di dalam notepad. Terlihat mereka sangat antusias maju ke depan untuk menempelkan hal-hal positif yang ada pada diri mereka dan yang telah dituangkan pada notepad. Kemudian mereka tempel di papan tulis.
berdasarkan keyakinan. Kalau mama jawab apa pulang? Apa yang Bapak Ibu pun katakan, 3 aja lah dari ini kan ada 5 pertanyaan tematik, 3 aja terjawab sudah lah Bapak Ibu. Nanti kalau apa berdiri ya Bapak Ibu biar nampak kalau Bapak Ibu lagi jawab. Bisa kalau sama pembina coba. Maksudnya siapa yang jawab? Terserah siapa aja yang mau jawab. Nanti pesan Sama pembina Kalau pakai ini ya Bismillah. Assalamualaikum, terima kasih telah dikasih kesempatan ini ya. Saya membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pakai pertemanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Yosudi. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk menjawab soal dari pertanyaan ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari mengapa kita harus melakukan perubahan. Menurut saya, kita hidup ini butuh perubahan karena kita hidup itu selalu berkembang. Kita selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak melakukan perubahan dalam diri kita, tentu kita akan ketinggalan zaman. Jadi, dibutuhkan perubahan-perubahan dalam diri kita dulu. Mulai dari diri kita, baru kita bisa menyebarkan perubahan itu terhadap lingkungan dan sekitar kita. Perubahan itu bisa dari yang hal kecil dulu, mungkin dari disiplin atau dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin yang tadinya kita tuh kayak kurang perhatian terhadap perubahan itu. Tapi setelah kita bisa melakukan perubahan dari diri kita bisa menjadi contoh untuk diri kita dulu, baru kita bisa mencontohkan kepada orang lain. Oke, sangat luar biasa. Itu benar. Very good, very good. Ya kan, memang itulah tujuan dari perubahan. Selanjutnya Bapak Ibu, Untuk selanjutnya kita ambil 2 lagi aja, terserah mau pilih yang mana Bapak Ibu. Ayo dong. Ayo perwakilan anak umur 40. kami sekarang perwakilan senior. Ini bully. Enggak boleh. Apa tadi rumah berkadang? Ayo lah Bapak Ibu. Dari anak umur 40. Ayo Pak Mahfud. Coba dijawab coba. Ayo saya. Bunda. Bu Esi. Cepat pulang. Silakan. Itu yang Apa itu pembelajaran berpusat pada murid itu kan udah biasa kita lakukan Bapak Ibu. Tinggal di apa namanya? Menurut Bapak Ibu. Menurut pendapat kita. Iya, nggak ada benar salah di kita Bapak Ibu, semua yang kita lakukan itu udah benar gitu, nggak apa-apa. Iya. Perwakilan. Nama saya Sendirian, saya mengajar kelas 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua. Menurut Bapak Ibu, apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Menurut saya, kesepakatan kelas itu sejenis aturan yang ditetapkan bersama dengan peserta didik yang akan diterapkan dalam kegiatan kelas sehari-hari. Kesepakatan sejenis aturan, gitu ya. Sedangkan keyakinan kelas itu bisa seperti tujuan kita. Ya, kita yakin mau jadi apa, mau seperti apa, mau kita buat dalam ibadah. Kalau kesepakatan intinya hampir sama dengan peraturan
dijelaskan. Dan ada nilai apa lagi, misalnya bergotong royong. Kalau biasanya di kesepakatan kelas kan kita kerjasama gitu kan. Kalau di apanya dirincikan lagi, bergotong royong, harus saling membantu. Itu dinampakkan kata-katanya semuanya. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, kalau contoh keyakinan kelas kami ada di itu dia. Itu ada dua. Yang satu ada keyakinan. Tapi untuk ngambil itu Bapak Ibu, untuk ngambil kesepakatan itu kita harus tanya dulu ke peserta didik. Nah, kita buat dulu apa yang diinginkan pada anak-anak itu di kelas kita. Nah, jadi kita ambil benang merah baru kita bisa buatkan ke sana. Oke ya Bapak Ibu. Satu lagi atau kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Aturan kelas budaya kan. Iya. Pak Markus mau jawab. Tapi kalau mau jawab nggak apa-apa ya. Kalau mau dijawab. Udah tadi. Bismillah. Nomor 4. Oh iya, nomor 4. Tolong dijawab. Perwakilan guru kelas. Menurut Bapak Ibu apa itu? Ya, pasti bisa. Berpusat kepada murid atau peserta didik. Itu dia saya. Saya punya masalah aja sih, yang lain lah. Mutasi kek. Ujian lah, ini kayaknya nama ujian ujian. Ujian ya. Memang pembelajaran kita berpusat pada anak sekarang. Ya kita pun nggak merasakan. Menjelaskan dengan bahasa kita sih. Sekali lagi Bapak Ibu, kita nggak ada benar salah di sini. Semua yang kita sampaikan itu benar sih. Karena kita yang sudah menjalani. Pak Markus ini. Tadi kan mau maju gitu, agak kesendat gitu. Ayo Sebenarnya Pak Markus ini bakatnya banyak tapi terpendam. Iya, sebelum salah kali Bu. Ayo satu lagi. Bapak Ibu. Yang sedang kuliah nih, Mucia. Siapa nama yang lain? Satu jawab sebelah saya. Iya, ini masih ada berapa slide lagi? Ayo aku sendirilah. Udahlah, cepatlah. Jawab sesuai yang Pak Markus pikirkan. Ini udah Pak Markus saya Bang. Udah ganti komplain. Tak apa-apa lo Pak Markus. Iya lah. Jadi Pak Ferry, jawab Pak Ferry. Jadi Pak Ferry. Jadi mama aku sudah. apa yang ada di dalam hati kita, apa yang terasa keluarkan aja, nggak apa-apa. Semua yang kita ucapkan itu benar kok Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Markus Rangkuti. Saya mengajar di kelas 5. Kemudian apa itu pembelajaran terpusat pada murid? Nah, kalau menurut saya, seperti kita ketahui bersama kan, peserta didik itu pasti memiliki karakter dan kemampuannya yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini tugas kita sebagai guru memberi fasilitas atau penunjang kepada bakat anak tersebut. Artinya, guru tidak boleh menyamaratakan semua anak, baik itu dari segi maksudnya bagaimana ya? Cara kita memberi pengajaran kepada itu pasti berbeda berbeda juga. Nah, lebih kurang seperti itu Bu. Kalau ada yang mau ditambahkan atau mau disanggah, boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahkan nggak perlu diri ya. Tambahkan apa Ben? Masa diri ya? Berdiri ya. Udah kayak berdiri.
memfasilitasi, tapi kita juga harus memfasilitasi diri untuk mau mencoba. Kebanyakan kita hanya mau diam dan memberikan. Ya, kalau anak mencoba bisa memfasilitasi, tapi guru tidak bisa mencontohkan sama saya. Kita pun harus terjun ke dalamnya supaya kita tidak menumpahkan orang lain lagi keluar. Nah, kita sendiri, guru yang di dalam ini bisa ya cemplung lah ke coba. Harus kita lagi memang orang luar butuh, tapi setidaknya kita pun harus butuh juga. Ya kayak drum band misalnya, kita kan nggak ngerti nih, tapi kita belajar karena drum band itu mahal biayanya, gajinya aja mahal ini, minta ampun gitu. Seperti yang lain-lain itu seperti itulah. Jadi kalau tidak dengan keinginan yang lain, maksudnya dengan yang di luar saja, yang di dalam pun juga kayak mata pelajaran yang lain pun itu sebetulnya butuh juga. Tidak dengan ekstrakurikuler aja, tapi pembelajaran yang lain butuh karena kita supaya bakat anak kita itu dari akademik dan non akademik itu semuanya muncul dari sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ferry dan Pak Mahfud, semuanya benar dan alhamdulillah sudah tergali apa yang tadi mau kita bahas sudah dibahas sama Pak Mahfud sama Pak Ferry. Kalau Pak Mahfud bilang kita setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan memang itulah yang mau kita gali hari ini. Kemudian kata Pak Ferry, kita sudah memahami kita harus menggali aset apa yang kita miliki. Sekecil apapun aset itu di sekolah kita, itulah yang kita manfaatkan. Jadi jangan kita minta besar dulu, ada kecil, yang kecil itulah kita besarkan. Gitu loh. Jadi kita lanjut. Banyak lagi Bu. Baru 7. Ini yang sesuai bilang Pak Mahfud tadi, bahwa setiap proses pembelajaran itu adalah proses memanusiakan manusia, dan kita harus bisa memerdekakan manusia dengan segala aspeknya kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohaninya. Jadi kita harus membentuk itu, karakter itu kepada peserta didik kita. Nah, lanjut. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar tumbuh berkembang dengan baik sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Maksudnya keselamatan ini keselamatan dia besok besar, selamat dia hidup di masyarakat itu. Jadi target kita bukan saat ini Bapak Ibu, tapi target kita 10-15 tahun yang akan datang. Akan jadi apa? Mampu nggak mereka berbaur dengan masyarakat? Itu target kita. Jadi kita kalau ilmu pendidikan, anak-anak udah dapat. Kalau kognitif udah dapat dari internet, bahkan orang itu lebih hebat dari kita. Tapi kalau akhlak, dengan yang disampaikan Ibu Kepala tadi, kitalah yang punya peran penting, apalagi guru SD. Gitu Bapak Ibu. Memerdekakan peserta didik kita. Lanjut, kita kan budaya positif. Nah, budaya positif ini udah kita lakukan. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Jadi budaya positif itu harus diterima sama semua. Jangan sampai kita, oh ini baik, tapi ada sekelompok orang yang tidak sepakat, tapi dia nggak mau bersuara, nggak bisa bersuara, karena sudah kita tekan. Udah, pokoknya karena kita harus seperti ini. Nah, kita harus memikirkan sekelompok orang. Apakah orang ini mampu atau tidak? Jadi yang namanya budaya positif itu harus bisa diterima oleh semua orang. Kalau di kelas kita jangan sampai ada anak tuh kadang ada yang kurang pandai atau kurang bisa. Kalau kita suruh berkegiatan setiap pagi, misalnya baris tuh di depan. Ini kita bicara yang kecil aja ya Bapak Ibu. Baris setiap hari di depan. Tapi ada anak satu yang nggak mampu. Biasanya kalau yang itu yang agak banyak lah kan. Kalau ada yang nggak mampu, berarti itu nggak bisa kita terapkan di kelas kita gitu. Jadi budaya positif itu yang bisa kita gunakan dan diterima oleh semua kalangan. Nah itu yang besar.
Jadi nggak ada oh ini nggak bisa. Jadi memang kita bisa diterima oleh semua kalangan. Selanjutnya budaya positif yang kita terapi dalamnya yaitu gotong royong. Apalagi Bapak Ibu nggak perlu lah kita catat gini aja lah ya. Yang udah kita laksanakan dan semua bisa menerima adalah gotong royong. Lalu apalagi Bapak Ibu melaksanakan ibadah. Jadi kata-kata budaya positifnya adalah melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan sholat. Kalau sholat kan dia terpusat untuk satu agama. Jadi kita harus menerapkan di situ karena di kelas kita kan bermacam-macam. Jadi maka kita buat melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Itulah contohnya. Dan ini semua sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah berarti kita tinggal menebalkan lagi kegiatan-kegiatan ini kepada peserta didik kita. Lanjut ya Bapak Ibu. Harusnya kita gali semua budaya positif apa yang udah ada di sekolah kita, cuma karena waktu jadi kita lanjut. Nah ini kesepakatan kelas yang ada di belakang. Ini saya tunjukkan budaya positif dan ini kesepakatan yang sama keyakinan. Nah kalau di sini hadir sekolah tepat waktu memang hampir sama Bapak Ibu, tapi yang di keyakinan kelas ini dia lebih memunculkan nilainya. Ini ada bertanggung jawab, bersikap jujur, baru bersikap tenang, baru sopan, baru ada lagi hidup rukun, tolong menolong. Nah, kita munculkan di situ apa nilai-nilai positifnya. Itu kalau untuk di keyakinan kelas. Nah itu. Lanjut, Wija. Jadi contohnya semalam kami mengambil itu dokumentasinya pada saat kami mengambil untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas kami. Selanjutnya Bu Ica. Nah ini yang harus saya sampaikan sama Bapak Ibu, yang harus saya bagikan, dan ini memang betul-betul penting. Ada 5 posisi kontrol kita. Kita ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama ada penghukum. Ada penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai manajer. Satu lagi, kalau penghukum biasanya kita ngomongnya gini, Aksinya patuhi aturan-aturan saya. Atau kamu, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. karena Kemudian kamu selalu saja salah, itu posisi guru sebagai penghukum. Ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk mengajarkan sama anak. Cara dialah yang paling benar. Nah kalau bisa itu diubah gitu Bapak Ibu. Nah jadi kalau kita pernah melakukan yang ini, sikit-sikit kita ubah Bapak Ibu. Saya juga merasa pernah melakukannya dan saya mau mencoba untuk merubah. Kata-kata ini kalau bisa dihilangkan. Kamu tahu nggak ini peraturan ini salah? Nah itu nggak boleh. Tapi kita gali potensi dia. Nah, yang kamu lakukan benar apa salah? Kita tanya, kita kembalikan pada dia. Lanjut saja. Ini posisi kontrol yang pertama, penghukum yang sering. Nanti apa nih? Murid akan memiliki penilaian diri kita yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga. Jadi murid itu merasa dijatuhkan. Kalau kita sering-sering pakai ini juga nggak boleh. Baru jadi teman. Nah, jadi teman ini juga tidak boleh sering-sering dilakukan. Kenapa? Jadi kalau kita pakai ayolah bantulah demi Bapak, ayolah bantulah, udahlah ayolah, nah, itu nggak boleh. Nggak boleh sering-sering, bukan nggak boleh sering-sering dilakukan. Nah, kenapa? Kalau negatif yang kita dapatkan, anak tuh jadi ketergantungan sama kita. Jadi anak tuh gini, enakan sama ibu yang dulu, ibu yang ini kejam, ibu yang dulu sering ngasih jawaban, ibu yang ini nggak mau. Jadi di situ ada sisi negatif, anak tuh jadi menilai, oh guru ini jadi seperti ini, guru ini seperti ini, guru ini lebih jahat jadinya. Jadi banyak hal-hal buruk yang muncul di benak anak. Enaknya tuh guru yang kayak gitu aja, gitu. Nggak boleh sering-sering kita juga menjadi teman anak. Kita harus tahu batasan. Lanjut bicara. Teman
sebagai pemarah tadi, pemantau, sama satu lagi apa tadi? Pemarah, pemantau, penghukum, salah saya, penghukum, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, baru yang tadi pemantau dan manajer. Nanti kalau kita udah paham yang keempat tadi, oh ini kata-kata pembuat merasa bersalah, oh ini kata-kata penghukum, nanti kita bisa masuk ke manajer. Nanti ujung-ujungnya kita diminta ke sini. Nah, jadi kalau kita marah sama anak, kalau kita ingin membuat anak berubah, pakailah kata-kata pemantau ini. Jadi apa yang kamu mau lakukan? Jadi apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk memperbaiki? Jangan kita